Assalamualaikum Sobat Muslim. Jumpa lagi dengan Muslim Indo, channel kecil yang membahas tentang hadis-hadis sahih dari Imam Bukhari. Semoga Sobat Muslim tidak bosan untuk menonton dan menyimak video-video kami, agar kita sama-sama mendapat ilmu dan juga faedahnya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kitab Sholat bab 47-65. Kita mulai saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bab ke-47, mendahulukan yang kanan dalam memasuki masjid dan lain-lain. Abdullah bin Umar memulai dengan kakinya yang kanan, sedangkan bila keluar, ia memulainya dengan kakinya yang kiri. Nomor 238. Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW suka sekali mendahulukan yang kanan sebisa mungkin dalam semua urusannya, seperti dalam bersuci, menyisir rambut, dan memakai terompah. Bab ke-48, apakah boleh menggali kubur kaum musyrikin di zaman jahiliyah dan mempergunakan tempat itu sebagai masjid? Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat orang Yahudi karena mereka membangun tempat-tempat ibadah di kuburan-kuburan para nabi mereka. Juga dibencinya salat di kuburan. Umar melihat Anas bin Malik salat di sisi kuburan dan berseru, "Kuburan! Kuburan!" Beliau tidak menyuruh mengulangi salatnya. 239. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah. Beliau turun di Madinah kawasan atas, di suatu perkampungan yang disebut Bani Amr bin Auf. Nabi Muhammad SAW tinggal di tempat mereka selama 14 malam. Beliau lalu mengirimkan utusan kepada orang-orang Bani Najjar. Mereka datang dengan menyandang pedang. Seolah-olah aku melihat Nabi Muhammad SAW di atas kendaraan beliau, Abu Bakar mengiringi beliau, dan orang-orang Bani Najjar di sekeliling beliau, sehingga beliau meletakkan kendaraan beliau di halaman rumah Abu Ayyub. Beliau suka menunaikan salat di mana saja sewaktu tiba waktu salat dan beliau salat di tempat menderumnya kambing. Kemudian sesudah itu, aku mendengar dia berkata, beliau salat di tempat menderumnya kambing, sebelum dibangunnya masjid. Dalam satu riwayat, kemudian beliau menyuruh membangun masjid dan beliau minta dipanggilkan orang-orang Bani Najjar. Lalu beliau bersabda, berapakah harga kebunmu ini? Mereka menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah Ta'ala. Anas berkata, di kebun itu terdapat apa yang aku katakan kepadamu, yaitu kuburan orang-orang musyrik, juga terdapat reruntuhan dan terdapat pohon kurma. Nabi Muhammad SAW lalu memerintahkan supaya kuburan orang-orang musyrik itu digali, kemudian reruntuhan itu diratakan, dan pohon-pohon kurma ditebang. Mereka menjajarkan batang-batang pohon kurma di arah kiblat masjid. Kedua ambang pintu dibuat dari batu. Mereka memindahkan batu-batu seraya bersyair rajas dan Nabi bersama mereka sambil berkata, dalam satu riwayat, bersama mereka mengucapkan, Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Bab ke-49, Salat di Kandang Kambing. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya sebagian dari hadits Anas di muka. Bab ke-50. Salat di tempat pembaringan, ladang-ladang unta. Nomor 240. Nafi berkata, aku melihat Ibnu Umar salat menghadap untanya dan ia berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW melakukannya. Bab ke-51, orang yang salat di depan tungku pemanasan atau api atau hal-hal lain yang disembah orang, tetapi dia memaksudkan salatnya semata-mata untuk Allah. Anas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, neraka ditampakkan kepadaku ketika aku sedang salat. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan pada kitab ke-16, Al-Kusuf, bab ke-9. Bab ke-52. Dibencinya salat di kuburan. Nomor 241. Ibnu Umar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, lakukanlah sebagian salatmu, selain salat fardu, yakni salat sunnah di rumahmu dan janganlah kamu jadikan rumahmu itu sebagai kuburan, bukan tempat salat. Bab ke-53, salat di tempat-tempat reruntuhan gempa dan bekas azab.
Diriwayatkan bahwa Ali tidak menyukai salat di tempat bekas reruntuhan gempa di Babil. 38. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan pada Emtab ke-60, Al-Anbiya, bab ke-17. Bab ke-54, salat di gereja atau candi tempat ibadah agama selain Islam. Umar berkata, kami tidak memasuki gereja-gerejamu karena patung-patung dan gambarnya itu. Ibnu Abbas salat di dalam biara tempat ibadah agama lain kecuali biara yang ada patung di dalamnya. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah yang akan disebutkan pada kitab ke-23, Al-Janais, bab ke-62. Bab ke-55. Nomor 242. Aisyah dan Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kematian, beliau melemparkan selendang pada muka beliau. Ketika selendang itu menutupi muka beliau, beliau membukanya seraya bersabda dalam keadaan demikian, laknat kutukan Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Beliau mempertakutkan akan apa yang mereka perbuat. Nomor 243. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan nabi-nabi mereka. Bab ke-56, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi itu dijadikan untukku sebagai tempat salat dan alat bersuci atau tayamum. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Jabir yang tersebut pada nomor 186 di muka. Bab ke-57, tidurnya seorang wanita di masjid. Nomor 244. Aisyah berkata bahwa seorang budak perempuan hitam milik suatu perkampungan Arab yang sudah mereka merdekakan, tetapi masih suka bersama mereka, berkata, seorang anak perempuan kecil yang mengenakan selendang merah dari kulit keluar kepada mereka. Diletakkannya atau jatuh darinya dan lewatlah seekor burung Raja Wali dan burung itu mengira selendang yang jatuh itu sebagai daging, lantas dipungutnya. Mereka mencari selendang itu, namun tidak ditemukan, lalu mereka menuduhku. Mereka mencarinya sehingga mereka mencari di kemaluanku. Dalam satu riwayat, mereka lalu menyiksaku sampai mereka mencari di kemaluanku. Demi Allah, sungguh aku berdiri bersama mereka, sedang aku masih dalam kesedihan. Tiba-tiba burung Raja Wali itu lewat hingga sejajar dengan kepala kami lantas menjatuhkan selendang itu. Selendang itu jatuh di antara mereka, lalu mereka mengambilnya. Aku berkata, itulah selendang yang kamu tuduh aku mengambilnya, padahal aku sama sekali tidak mengambilnya. Inilah dia. Perempuan itu mengatakan bahwa ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Aisyah berkata, perempuan itu mempunyai kemah atau bilik dari tumbuh-tumbuhan di masjid. Perempuan itu datang dan bercerita kepadaku. Tidaklah dia duduk di tempatku melainkan ia mengatakan, hari selendang adalah sebagian dari keajaiban Tuhan kita. Ketahuilah, bahwasanya Tuhan menyelamatkan aku dari negara kafir. Aku bertanya kepada perempuan itu, mengapakah ketika kamu duduk bersamaku mesti kamu ucapkan kalimat ini? Perempuan itu lalu menceritakan cerita-cerita ini. Bab ke-58, tidurnya orang laki-laki di masjid. Anas berkata, beberapa orang dari suku Ukal datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka bertempat di teras masjid. Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, orang-orang Ahlus Sufah, orang-orang yang berdiam di teras masjid itu adalah orang-orang fakir. Nomor 245. Abu Hurairah berkata, aku melihat ada 70 orang dari Ahlus Sufah, tiada seorang pun di antara mereka itu yang mempunyai selendang. Mereka hanya memiliki izar kain panjang atau lembaran-lembaran kain yang diikat seputar leher mereka. Di antara lembaran kain itu ada yang hanya sampai pada separuh betis dan ada yang sampai pada kedua mata kaki, dan mereka menyatukannya dengan tangan mereka, karena khawatir aurat mereka terlihat. Bab ke-59, salat ketika datang dari bepergian. Ka'ab bin Malik berkata, apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari bepergian, beliau terlebih masuk ke masjid, lalu salat di sana.
Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya potongan dari hadits Jabir yang akan disebutkan pada kitab ke-34, Al-Buyu, bab ke-34. Bab ke-60, apabila masuk masjid hendaklah salat 2 rakaat. Nomor 246. Abu Qatadah As-Salami berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu masuk masjid, hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum duduk. Dalam satu riwayat, janganlah ia duduk sehingga salat 2 rakaat. Bab ke-61, hadat di dalam masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Abu Hurairah yang tersebut pada kitab ke-10, Al-Azan, bab ke-30. Bab ke-62, membangun masjid. Abu Said berkata, atap masjid terbuat dari pelepah-pelepah pohon kurma. Umar menyuruh membangun masjid dan berkata, lindungilah manusia yang berjamaah di dalamnya dari hujan. Jangan sekali-kali diwarnai merah atau kuning karena hal itu dapat menyebabkan orang-orang tergoda tidak khusyuk. Anas mengatakan, banyak orang yang akan bermegah-megahan dalam mendirikan masjid, tetapi mereka tidak memakmurkannya, meramaikannya, melainkan sedikit. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya, kalian akan bersungguh-sungguh menghiasi masjid-masjid kalian seperti orang-orang Yahudi dan Kristen menghiasi gereja dan rumah ibadah mereka. Nomor 247. Abdullah bin Umar berkata bahwa masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangun dengan batu bata, atapnya dengan pelepah korma, dan tiangnya dengan batang pohon korma. Abu Bakar radhiyallahu an tidak menambahnya sedikit pun. Umar radhiyallahu an menambahnya dan membangun masjid seperti bangunan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu bata dan pelepah korma, dan mengganti tiangnya dengan kayu. Selanjutnya, Utsman radhiyallahu an mengubahnya dan melakukan penambahan yang banyak. Ia membangun dindingnya dengan batu yang diukir dan dibuat pola tertentu. Ia menjadikan tiangnya dari batu yang diukir dan atapnya dari kayu jati. Bab ke-63. Tolong-menolong dalam membangun, memakmurkan masjid. Firman Allah, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. At-Taubah 17-18. Nomor 248. Ikrimah berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku dan kepada anakku, yaitu Ali, berangkatlah kamu berdua ke rumah Abu Said, lalu dengarlah apa yang diceritakannya. Kami berdua pergi kepadanya dan kami dapati dia dan saudaranya sedang dalam kebun membersihkan kebun itu. Setelah melihat kami, dia datang lalu diambilnya selendangnya dan ia duduk dengan berpegang lutut. Dia mulai bercerita kepada kami hingga sampai menyebutkan pembangunan masjid. Ia berkata, kami dahulu membawa batu bata masjid satu demi satu dan Amar membawa dua-dua batu bata. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan beliau menghilangkan debu darinya. Dalam satu riwayat, beliau mengusap debu dari kepalanya seraya bersabda, kasihan Amar, ia akan dibunuh oleh golongan yang zalim, padahal ia mengajak mereka ke surga, sedangkan mereka mengajaknya ke neraka. Amar menjawab, aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah itu. Bab ke-64, meminta pertolongan kepada tukang kayu dan ahli bangunan untuk mendirikan tiang-tiang mimbar dan masjid. Nomor 249. Jabir berkata bahwa seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, dapatkah aku membuatkan sesuatu untukmu yang dapat engkau duduk di atasnya karena aku mempunyai seorang budak yang merupakan seorang tukang kayu. Beliau bersabda, jika kamu mau, bolehlah. Perempuan itu lalu membuatkan tempat duduk yang berupa mimbar. Bab ke-65, orang yang mendirikan masjid. Nomor 250. Ubaidillah Al-Khawlani mendengar ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika ia mendengar perkataan orang-orang dikala membangun masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya,
kamu telah berbuat banyak dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid Bukair berkata, aku kira beliau bersabda, karena mengharapkan keridaan Allah, Allah akan membangunkan untuknya yang seperti itu di surga. Bab ke-66, memegang mata panah dengan tangan sewaktu lewat di masjid. Nomor 251. Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki lewat di masjid sambil membawa panah dengan menampakkan mata panah bagian tajamnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, peganglah mata panahnya, jangan sampai menggores orang muslim. Dia menjawab, ya, aku laksanakan. Sobat muslim, demikianlah bunyi hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Sementara sampai di sini dulu, agar tidak terlalu panjang durasinya, terus ikuti channel ini, karena tidak semua orang suka membaca buku, dan apalagi belajar di pondok pesantren atau perguruan tinggi ilmu hadis. Semoga ini bisa menambah ilmu dan juga iman kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak, like dan juga subscribe. Allah lah yang mampu membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.